Hey Hopop gengs! Kurang lebih setahun kita dibayangi deretan angka COVID. Awalnya menepi, lalu kebingungan, lantas pasrah. Hingga Omnibus Law menginterupsi, diikuti pilkada, dan kerumunan petamburan menggenapi masa bodoh kita. Oh iya, kabarnya vaksin gratis. Jakarta Bali mewajibkan swab bagi wisatawan. Tapi kenapa Tom Cruise marah-marah ya? Mungkin udah banyak orang yang lupa pesan ibu. Untuk jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Tapi jangan disesali, jangan biarkan imun tubuh menurun. Karena banyak juga kabar penghibur lara minggu ini. Semua kabar-kabar baik dan buruk itu udah aku kumpulkan nih. Siapkan kopi dan selamat menyimak rangkuman peristiwa minggu kedua bulan Desember berikut ini. Seperti minggu-minggu lalu, karena banyak kabar heboh datang dari ranah sosial, kita awali dulu rangkaian peristiwa kemasyarakatan berikut ini. Oke, yang pertama, pada hari Senin tanggal 14 Desember lalu, layanan Gmail, YouTube, Google Play Store, Drive, Google Map, dan layanan Google lainnya down, alias nggak bisa diakses selama hampir 1 jam. Ini ya disebabkan kegagalan alat autentifikasi yang mengatur cara pengguna masuk ke layanan Google dan developer. Seperti saat komputer desktop mencoba beroperasi dengan hard drive yang udah penuh. Nah, karena kejadian ini melansir CNBC, iklan digital gak ditayangkan, yang merugikan Google sebanyak 1,7 juta dolar atau sekitar 23,8 miliar rupiah. Di tanggal yang sama, heboh video dinosaurus jenis Triceratops hidup kembali. Kabarnya itu bermula di Facebook lalu viral di mana-mana. Dalam video terlihat Triceratops ini diturunkan dari truk di kawasan wisata Mojosemi Dinosaurus Park Magetan, Jatim. Namun faktanya, Triceratops ini bukanlah sungguhan dan sengaja didatangkan untuk menambah koleksi aja. Videonya sendiri sengaja dibuat oleh pihak pengelola untuk bahan promosi wahana baru Mojosemi Dinosaurus Park. Unggahan ini ya sama hebohnya dengan unggahan bulan lalu di Twitter, di mana terlihat dino jenis Parasaurolophus berada dalam gendongan pria berseragam mirip sama tim medis. Ternyata ini adalah robot yang digunakan untuk pameran Jurassic World Exhibition. Situasi nasional juga diwarnai saling sindir oleh dua tokoh nih, Ridwan Kamil versus Mahfud MD. Awalnya saat dipanggil Polda Jabar, Emil mengatakan Mahfud MD seharusnya ikut bertanggung jawab nih atas rentetan kerumunan massa dari Habib karena udah mengizinkan penjemputan kepulangan HRS. Mahfud pun membalasnya dengan mengatakan, jangan panik saat dipanggil polisi. Emil membalas lagi dong dengan mengatakan, dia nggak panik. Poin penting dari pernyataannya adalah keadilan harus proporsional. Yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir harus sama di mata hukum. Sampai di situ udah gak ada balasan lagi. Sayang sekali. Hayolah, warga suka keributan, Pak. Bercanda ding, jangan diambil serius ya. Covid aja belum tuntas-tuntas, masa masih mau ribut sih? Karena Bapak Presiden justru membawa kabar gembira nih. Lewat kanal Kesekretariatan Presiden, Pak Jokowi mengatakan vaksin COVID-19 gratis kepada masyarakat. Beliau juga menegaskan bahwa dirinya akan menjadi penerima pertama vaksin untuk meyakinkan bahwa vaksin yang digunakan itu aman. Vaksinasi sendiri dimulai Januari 2021 mendatang. Tapi vaksin ini tidak diperuntukkan kepada penderita penyakit penyerta yang tidak terkontrol, pasien autoimun, dan orang sakit. Dan karena relawan uji suntik berusia 19 hingga 56 tahun, maka yang tidak dalam usia itu juga belum bisa divaksin. Oh ya, selain Indonesia, negara-negara lain yang menggratiskan vaksin COVID-19 adalah Inggris, Amerika, Finlandia, Jepang, Pakistan, Prancis, Norwegia,
India, Mesir, Singapura, Italia, Maroko, Bahrain, Arab Saudi, dan Yordania. Gimana? Apakah berita tadi udah menghibur? Jika belum, ada kabar gembira juga nih dari pemburu diskon. Kementerian BUMN menyelenggarakan Festival Diskon Nasional 2020, digelar pada tanggal 16 hingga 31 Desember dengan tema Beli Satu Tumbuh 1000. Ini adalah dukungan kepada UMKM tanah air, seperti sambutan Pak Jokowi saat pembukaan. Hadir juga Luhut yang minum kopi Gayo sambil berpesan untuk beli produk lokal. Erick Thohir mengiyakan dengan menyatakan bangga dengan produk-produk lokal bermutu internasional. Baik, meninggalkan kabar sosial politik, kita beralih ke industri hiburan. Pertama, kabar bahagia dari Papa Gading nih. Setelah bercerai dengan Gisela dan lama menjomblo, akhirnya ia menemukan tambatan hatinya. Kabar ini membesar setelah Karen Nielsen, model cantik blasteran Padang Belanda ini, mengunggah foto dirinya yang sedang memeluk dan mengecup kening Gading. Foto mesra ini tidak perlu caption, netizen pun menarik kesimpulan dan berdoa yang baik-baik. Amin. Well, kabar selanjutnya datang dari Angelina Jolie KW. Sahar Tabar, gadis Iran yang mengoperasi wajahnya untuk mirip Jolie, resmi dipenjara 10 tahun pada tanggal 12 Desember lalu. Dirangkum dari berbagai sumber, ia dinyatakan melakukan penghasutan kepada anak-anak muda untuk korupsi, mengajak melakukan kekerasan, dan tidak menghormati Iran sebagai Republik Islam. Namun, karena positif COVID-19, pengacara pun mengusahakan untuk pembebasannya. Oh, ternyata bukan Jolie beneran ya. Tapi kali ini Tom Cruise asli diberitakan marah besar. Di Twitter, beredar rekaman suara aktor ini berang kepada kru film Mission Impossible yang melanggar protokol kesehatan COVID. Lontaran kata-kata pedas ini keluar setelah Cruise melihat dua kru berdiri di depan laptop dengan jarak yang cukup dekat. Staf di studio Warner Bros pun tercengang dengan tindakan Cruise ini. Ya, meski begitu banyak yang sepakat, mengingat Hollywood adalah industri besar yang bisa jadi adalah standar bagi banyak orang. Meninggalkan Gading, Jolie, dan Cruise, kita lihat kabar terkini dari dunia game dan olahraga. Pertama, kabar yang paling ditunggu-tunggu para gamers. Game Cyberpunk 2077 hadir setelah penundaannya yang lama. Kamu udah bisa memainkannya loh di PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S, dan Stadia. Game ini mengambil setting tempat bernama Night City dengan gambaran masyarakatnya bertingkat-tingkat dan penuh dengan konflik. Sedangkan pemain memainkan karakter V dalam menyelesaikan misi-misi tertentu. Yang menarik, karakter Keanu Reeves hadir juga mewarnai kelas masyarakat bawah. Oke, yang terakhir adalah kabar dari lapangan hijau. Seperti yang diketahui, ajang Ballon d'Or tidak diadakan tahun ini karena pandemi. Sebagai gantinya, terpilihlah 11 pemain impian sepanjang masa yang daftarnya itu diumumkan pada tanggal 14 Desember 2020 lalu. Di antaranya adalah Xavi Hernandez, Lionel Messi, Pele, mendiang Diego Maradona, Ronaldo, Paolo Maldini, Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Cafu, dan Lev Yashin. Well, sampai jumpa di clipping berita berikutnya, Pop Gengs. Bye!